Ini adalah topik ke-11 dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika, di mana kita akan mendiskusikan mengenai inferensi statistik klasik. Pada inferensi statistik, kita mengestimasi sekumpulan parameter dari suatu model statistika yang sedang kita bentuk berdasarkan observasi kita terhadap sesuatu yang ada di alam nyata. Jadi pada hakikatnya yang kita lakukan sekarang itu adalah mencari fungsi yang terbaik atau model statistika yang terbaik yang memodelkan atau menjelaskan suatu fenomena yang ada di alam. Biasanya inferensi statistik melibatkan estimasi parameter. Itu dulu yang pertama. Apa itu artinya? Sebuah model statistik, apapun itu, mulai dari yang paling sederhana, umpamanya hanya dalam bentuk variabel random, sampai dengan yang lebih rumit, umpamanya dalam bentuk Markov chain atau stochastic process, mesti berisi sekumpulan parameter theta. Parameter ini bisa jadi banyak, bervariasi sesuai dengan kebutuhan daripada model statistika tersebut. Kemudian, andaikan theta n hat adalah sebuah estimator parameter-parameter theta tadi itu. Estimator berarti adalah estimasi kita terhadap nilainya, perkiraan kita terhadap nilai parameter tersebut. Kemudian kita diberikan n buah observasi, x1, x2, x3 dan seterusnya sampai dengan xn, yang tentu saja kita harapkan memiliki distribusi yang tergantung kepada parameter theta tadi. Maka yang pertama, error estimasi kita adalah disebut dengan theta tilde n, itu sama dengan theta hat n dikurangi dengan theta. Jadi perbedaan antara estimator kita dengan nilai yang sebenarnya. Tentu saja bisa jadi nilai yang sebenarnya itu tidak pernah kita ketahui. Nah, bias estimator adalah ekspektasi dari error estimasi tersebut. Jadi bias estimator adalah ekspektasi daripada theta n, theta hat n dikurangi dengan theta. Kemudian estimator theta hat n tadi itu disebut unbiased, jadi tidak bias, jika ekspektasi daripada theta n hat tadi itu sama dengan theta, jadi mereka persis sama. Atau estimator theta hat n tadi disebut asymptotically unbiased, jika limit dari ekspektasi theta hat n ketika n mendekati tak terhingga sama dengan theta. Baik. Salah satu di antara metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan estimasi parameter adalah dengan menggunakan yang disebut dengan maximum likelihood. Estimasi maximum likelihood. Diberikan sebuah himpunan estimasi, sebuah himpunan observasi X yang digambarkan oleh vektor X, X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn, yang masing-masing terdistribusi sama dengan suatu PDF tertentu. Sebut saja PDF-nya itu adalah fxi dengan parameter theta. Maka join PDF dari ke n buah observasi tadi itu diberikan oleh f vektor x theta yang bentuknya adalah sama dengan f x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn theta. Jadi dia tergantung kepada n observasi tersebut pada saat yang sama. Nah, estimasi maksimum likelihood adalah sebuah konfigurasi nilai parameter-parameter theta yang memaksimalkan join PDF tadi itu. Jadi dengan demikian, kita akan mencoba mencari theta hat n yang sama dengan
maksimum, ya, jadi yang memaksimumkan argumen theta, ya, yang kita mencari argumen theta yang memaksimumkan fungsi ini. Apa itu fungsi ini? Fungsi ini adalah joint PDF dari N buah observasi tadi, yang memaksimumkan f x1, x2 sampai dengan xn diberikan theta. Theta tetap saja tidak kita ketahui, tetapi theta hat n dapat kita ketahui. Itulah yang kita sebut sebagai estimate maksimum likelihood dari observasi tersebut. Ya. Nah, fungsi ini, fungsi argumen max pada theta ini disebut dengan fungsi likelihood. Nah, ada yang istimewa jika semua observasi tadi itu saling independen. Jadi saling independen satu sama lain. Apa itu independen? Kita sudah pernah melihat independen sebelumnya. Ya, dari mutually independent satu sama lain. Maka jika ini yang terjadi, joint PDF di antara mereka dapat kita bentuk dengan hanya mengalihkan PDF masing-masing. Jadi joint PDF f x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn dengan parameter theta sama dengan perkalian dari i sama dengan 1 sampai dengan n fxi dengan parameter theta. Jadi dengan demikian kita menghasilkan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Nah, karena kita berurusan dengan produk, maka untuk memudahkan kita memanipulasi produk tersebut, kita bisa bergerak di level logaritma. Dengan mengambil logaritma yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, maka operasi produk tadi, perkalian tadi bisa kita ubah menjadi operasi penjumlahan, summation, sesuai dengan sifat-sifat daripada logaritma. Jadi logaritma daripada joint PDF fungsi daripada x1, x2 dan sudah sampai dengan xn dengan parameter theta sama dengan jumlahan daripada i sama dengan 1 sampai dengan n logaritma dari fxi dengan parameter theta. Fungsi ini kita sebut dengan fungsi log likelihood. Jadi tidak hanya likelihood lagi tetapi log likelihood karena kita mengambil logaritmanya. Jadi dengan demikian alih-alih kita memaksimalkan fungsi likelihood seperti yang telah kita lihat sebelumnya, kita akan memaksimalkan fungsi log likelihood sekarang karena ini jauh lebih mudah. Jadi yang kita lakukan pada waktu estimasi parameter, pada waktu estimasi maksimum likelihood adalah dengan mencari theta hat n yang merupakan argumen maksimum dari logaritma fungsi f x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn dengan parameter theta. Baik. Nah, bagaimana caranya memaksimalkan fungsi log likelihood tersebut? Sebetulnya tidak begitu sulit. Kita dapat melakukannya dengan menghitung turunan pertama fungsi log likelihood tersebut dan kemudian turunan diset menjadi sama dengan 0. Parameter yang membuatnya menjadi maksimum menjadi sama dengan 0 tadi itulah yang akan menjadi theta hat n. Baik, kita berikan sebuah contoh. Kita akan menggunakan contoh distribusi eksponensial. Kalau kita masih ingat, distribusi eksponensial tersebut ditentukan oleh satu buah parameter yaitu rate. Asumsikan bahwa kita memperoleh data yaitu berupa kedatangan Poisson, jadi Poisson arrival. Jadi di mana pada waktu-waktu tertentu terjadi kedatangan yang diatur oleh Poisson distribution. Pada waktu Y1, Y2, Y0, Y1, Y2, Y3 dan seterusnya sampai dengan Yn. Nah, jika kita memiliki suatu Poisson arrival,
maka waktu antara mereka, yaitu waktu antar kedatangan, itu akan didistribusikan oleh distribusi eksponensial. Jadi sebagai contoh, di sini ada waktu antar kedatangan, itu berarti yang ini adalah X1. Jadi kalau begitu X1, XI itu sama dengan YI dikurangi dengan YI dikurangi 1. Nah, sojourn time, Anda bisa melihat ini sebagai sojourn time atau waktu XI itu menjelaskan kepada kita bukan waktu kedatangannya tetapi waktu antar kedatangan. Dan jika kedatangannya diatur oleh Poisson distribution, maka antar kedatangannya akan didistribusikan oleh distribusi eksponensial. Asumsikan kita mendapatkan N observasi X seperti itu, yaitu X1, X2 dan seterusnya sampai dengan Xn. Dan kita ingin mengestimasi satu saja parameter dari distribusi eksponensial, yaitu rate. Jadi rate theta kita sekarang itu adalah rate tersebut. Jadi rate dari distribusi eksponensial tersebut. Ingat kembali bahwa PDF dari distribusi eksponensial adalah fxi. Parameter theta sama dengan theta E pangkat minus theta xi. Maka kalau ini adalah fungsi likelihoodnya, ya, maka kalau itu adalah PDF-nya, maka fungsi likelihoodnya adalah fx1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn theta sama dengan perkalian dari I sama dengan 1 sampai dengan N fxi theta yang sama dengan perkalian dari I sama dengan 1 sampai dengan N theta E pangkat minus theta xi. Baik. Kemudian kita ambil log likelihood dari fungsi tersebut. Jadi logaritma dari join PDF tersebut. Oleh karena itu sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N logaritma dari theta E pangkat minus theta xi. Ya. Oleh karena itu, dia akan sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N logaritma theta, kan ada perkalian di situ, ditambah dengan logaritma E pangkat minus theta xi. Kita lanjutkan. Jadi logaritma E pangkat minus theta xi itu dengan mudah yang ini sama dengan minus theta xi. Jadi dengan demikian kita memperoleh jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan N logaritma theta dikurangi dengan theta xi. Nah, bagian yang di depan yang ini, jumlahan ini sama saja dengan N logaritma theta, dan yang paling belakang adalah theta bisa kita keluarkan dikurangi theta jumlahan daripada I sama dengan 1 sampai dengan N xi. Namun kalau kita masih ingat jumlahan ini, kalau kita menjumlahkan semua xi seperti pada gambar yang ada di sini, kita jumlahkan semua x1, x2 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir di sini. Jumlahan daripada waktu antar kedatangan ini tentu saja sama dengan waktu kedatangan yang terakhir, yaitu sama dengan yn. Jadi yang ini sama dengan yn. Dengan demikian kita memperoleh fungsi n logaritma theta dikurangi dengan yn kali theta. Nah, fungsi inilah yang akan kita maksimalkan. Bagaimana cara memaksimalkannya? Ambil turunannya. Turunan daripada fungsi tersebut terhadap theta, ya. Jadi dn logaritma theta dikurangi dengan yn theta d theta sama dengan 0. Kalau Anda ambil turunannya adalah n dibagi dengan theta dikurangi dengan yn sama dengan 0. Oleh karena itu, theta sama dengan n dibagi dengan yn. Jadi mudah. Kalau kita sudah memperoleh n dan kita tahu juga yn, maka rate dari distribusi eksponensial tersebut dapat kita set dengan n dibagi dengan yn. Inilah estimate maximum likelihood dari distribusi eksponensial. Baik. Nah, jika kita sudah mampu melakukan estimasi pada parameter,
Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa yakin kita pada estimasi tersebut. Diberikan estimator theta hat n umpamanya dari parameter yang sama sekali tidak kita ketahui. Tetap saja sebetulnya parameter theta yang sebenarnya tidak kita ketahui. Kalau kita ketahui, maka kita hanya perlu melihat errornya dan kita bisa yakin atau tidak. Nah, karena theta yang sebenarnya tidak pernah kita ketahui, maka kita ingin tahu seberapa yakin atau confident kita pada estimator tersebut. Apakah dia eksak? Bagaimana cara mengukur confidence tadi itu? Caranya adalah dengan menggunakan confidence interval yang akan kita lihat sekarang. Pertama-tama tetapkan sebuah confidence level 1 dikurangi dengan alpha. Alpha itu akan kita tentukan nanti biasanya alpha adalah sebuah nilai yang kecil. Jadi confidence level kita itu namanya sebut saja dengan 95%. Berarti alfanya adalah 5% atau 0,05. Ya, jadi jika alfa sama dengan 0,05 maka confidence level kita adalah 1 dikurangi dengan 0,05, 0,95 atau 95%. Jadi level kepercayaan kita adalah 95%. Kemudian, jika kita sudah memiliki confidence level yang seperti ini, maka point estimator, jadi estimator kita yang tadi itu. Kalau tadi kita hanya melakukan estimasi pada satu titik tertentu, sekarang kita akan menggantikan dia dengan suatu interval. Karena dia interval berarti dia dibentuk oleh dua nilai, yaitu lower estimator, kita sebut saja dengan theta hat n minus, dan upper estimator theta hat n plus. Sedemikian sehingga yang kita cari itu adalah kedua buah estimator ini sekarang, sedemikian sehingga probabilitas bahwa nilai theta yang sesungguhnya berada di antara theta hat n minus dan theta hat n plus itu lebih besar sama dengan 1 dikurangi dengan alfa. Jadi perhatikan, jadi probabilitas bahwa nilai yang sesungguhnya berada di dalam interval kita itu mesti lebih besar dibandingkan dengan confidence level kita. Oleh karena itu, kita confident dengan nilai dengan hasil estimasi tersebut. Nah, interval antara theta hat n minus dan theta hat n plus itu disebut sebagai sebuah confidence interval 1 dikurangi dengan alfa. Baik, kita lihat contoh. Anda kan diberikan observasi X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn, dan observasi ini adalah identical, independent, and identically distributed. Jadi mereka itu independen satu sama lain, tapi tidak hanya itu, mereka juga didistribusikan secara identik dengan distribusi yang sama. Asumsikan bahwa distribusinya adalah distribusi normal. Dan kita tidak mengetahui mean dari distribusi normal tersebut, tapi variansinya kita ketahui. Ya, andaikan variansinya kita ketahui, maka dalam kasus ini estimasi kita adalah hanya perlu mengestimasi mean-nya, yaitu mu. Jadi theta kita sama dengan mu. Baik, bagaimana caranya? Caranya adalah bahwa estimator mean sampel kita itu mudah sekali. Bagaimana caranya? Kita ambil saja rata-rata dari n buah observasi tersebut. Inilah yang kita sebut dengan estimator mean sampel tersebut, yaitu theta hat n sama dengan 1 dibagi dengan n, jumlahan dari i sama dengan 1 sampai dengan n xi. Jadi dengan mudah kita menghasilkan point estimatornya. Itu point estimator. Tapi yang kita inginkan sekarang adalah interval. Andaikan alfa sama dengan 0,05, karena dia adalah 0,05, maka confidence level kita adalah 1 dikurangi dengan 0,05, 95%.
Dengan menggunakan CDF phi Z dari distribusi normal standar, ada tabelnya, kita dapat menemukan bahwa phi 1,96, sebetulnya ini yang akan kita cari, yaitu nilai 1,96 ini sama dengan 0,975. Kenapa kita menggunakan alfa dibagi dengan 2 bukan lagi alfa, karena dia ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi kita, untuk diberikan suatu alfa, kita ambil saja alfa dibagi 2 sebagai, ya. Jadi 0,975 sama dengan 1 dikurangi dengan alfa dibagi dengan 2. Baik, nah sekarang probabilitas bahwa theta hat n dikurangi dengan theta dibagi dengan akar daripada mu nu dibagi dengan n itu lebih kecil sama dengan 1,96, lebih besar sama dengan 1 dikurangi dengan alfa. Itu yang akan kita lakukan. Ya. Terus bagaimana caranya? Karena ini ada nilai absolut, kita perlu melakukan rearrangement. Probabilitas dari absolut theta n hat dikurangi dengan theta lebih kecil sama dengan 1,96 kali akar daripada nu dibagi dengan n. Ini nilainya lebih besar sama dengan 1 dikurangi dengan alfa. Karena ini adalah absolut, maka sebelah kiri dan di sebelah kanan bisa kita rearrange, akan memperoleh sebuah interval. Oleh karena itu, theta hat n dikurangi dengan 1,96 kali akar daripada nu dibagi dengan n lebih kecil sama dengan theta. Jadi kita membentuk intervalnya. Lebih kecil sama dengan theta hat n ditambah dengan 1,96 kali akar daripada nu dibagi dengan n. Ini nilai daripada probabilitasnya lebih besar sama dengan 1 dikurangi dengan alfa. Jadi dengan demikian, untuk kasus ini intervalnya adalah theta hat n. Apa itu theta hat n? Perhatikan, itu adalah estimator, point estimator kita, estimator mean sample, dikurangi dengan 1,96 kali akar daripada nu. Oh, ini apa ini? Oh, ini adalah variansnya. Variansi daripada yang tadi kita asumsikan diketahui, variansi daripada distribusi normal tersebut. Dikurangi dengan 1,96 kali nu dibagi dengan n. Kemudian batas atasnya adalah theta hat n ditambah dengan 1,96 kali akar daripada nu dibagi dengan n. Dan ini adalah estimasi, interval estimasi, ya, dengan confidence interval 95%. Ini adalah akhir diskusi kita tentang inferensi statistika klasik.